TNI AL akan berencana membangun 5 armada baru gitu, Pak. Mungkin sebagai mantan Kasal ada tanggapan terkait ini Pak, saya kira itu masih dalam kajian. Saya belum bisa menyatakan, walaupun saya sudah bicara beberapa kali dengan Bapak Kasal, dan ini adalah sebagai satu wujud. Jadi kalau kita mengembangkan komandonya, komando armadanya, ada komando armada, maka juga harus ada alutsista. Nah, alutsista sekarang disiapkan dulu, kemudian pada waktunya nanti akan tidak mengisi kekurangan alutsista atau filling the gap yang selama ini kita rasakan di Angkatan Laut dan khususnya TNI. Kalau 3 armada sejauh ini apakah sudah cukup gitu Pak, dari barat sampai tengah dan timur gitu? Ya, seperti gini, menghitung itu karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Saya kira pimpinan TNI punya pertimbangan khusus kaitan dengan potensi ke depan. Tadi kembali lagi, kita mau jadi mediator, kita mau menjadi negara yang disegani di negara ASEAN. Kemudian kita yang punya kapal induk, kita punya frigate terbesar di Asia Tenggara, kita punya pesawat angkut dan juga modern, dan pesawat tempur kita, sehingga ini beralasan bahwa kita harus bisa menjadi pemain utama dalam konteks Indo-Pasifik. Indo-Pasifik kan perseteruan antara Amerika yang menang di Perang Dunia Kedua, sudah menguasai hegemoni di Asia Pasifik, kemudian Cina dengan teknologi maju, dengan soft power-nya ingin mengambil hegemoni tersebut. Jadi saya kira itu bahwa ini beliau ingin, walaupun tanpa ada bicara tentang maritim, beliau ingin menunjukkan bahwa Indonesia negara maritim besar. Contohnya Pak, contohnya bagaimana saat ini beliau penguatan terhadap industri pertahanan, utama dalam pembelian alutsista kita. Di alutsista kita ketahui beliau dalam waktu dekat, dan ini sudah datang, satu kapal frigate. Kapal frigate merupakan kapal frigate terbesar di Asia Tenggara. Dulu saya buat dari kemenangan frigate, hanya cuma 114 meter, sekarang 143 meter. Jadi sudah datang KRI Brawijaya, nanti pada awal Januari akan datang KRI Prabu Siliwangi. Kemudian beliau juga sudah menyatakan bahwa akan mengakuisisi dan membeli kapal induk S Garibaldi. Jadi kita juga merupakan kapal induk pertama yang kita miliki, walaupun kapal induk ringan, artinya bisa membawa helikopter untuk kepentingan military operasi ada di luar. Kemudian apalagi? Tentu kita juga akan membeli juga frigate, kapal selam. Jadi tanpa bicara banyak, Bapak Presiden ingin menunjukkan bahwa kita adalah nantinya pengendali laut dan sebagai mediator dalam menjamin stabilitas kawasan, terutama dalam konteks Indo-Pasifik. Nah, peran bahwa harapan kita semua bagi bangsa Indonesia menjadi key point, menjadi pivot maritim di kawasan. Kita ketahui bagaimana Pak Prabowo saat ini menjalankan apa yang dinamakan dengan good neighbor policy. Saya lihat Pak, apa itu good neighbor policy. Ini kebijakan pernah dilaksanakan oleh Presiden Roosevelt tahun 1930, bagaimana untuk menjadi negara besar, bagaimana implementasi dari gunboat diplomasi. Tanpa kita memiliki kekuatan laut yang kuat, kita nggak bisa memiliki apa yang dinamakan dengan gunboat diplomasi. Dan pertahanan juga, saya kira hari ini akan datang juga pesawat Airbus A4. Itu ada kena 2. Demikian juga dengan Angkatan Darat. Sehingga realitasnya ada bagaimana pemerintah mewujudkan kekurangan selama ini yang diterima atau diimpikan oleh para prajurit, mulai gaji juga naik, kemudian juga ya diperhatikan kesejahteraannya, alutsista dan lengkap. Oke Pak, berarti itu sebenarnya kekuatan ini untuk menyongsong konflik di Asia Pasifik. Sebagai Mbak, nah itu untuk mencegah. Sering beliau bilang kan, civis pacem parabilum. Kalau kita cinta damai, maka kita untuk siap berperang. Kalau negara alutsista kuat, untuk dari Singapura, negara kecil punya 5 kapal selam aktif, frigate-nya berapa, pesawat tempur berapa, dia disegani oleh negara kawasan. Nah, kita harapan kita dengan kedatangan pesawat tempur canggih yang kita miliki ini juga akan menaikkan nilai strategik dan nilai detail bagi bangsa.